Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Karena saya membuat video ini malam, jadi ya selamat malam buat semuanya. Nah, teman-teman semuanya, senang sekali rasanya di malam hari ini saya bisa membuat satu video tutorial tentang rumus-rumus dasar Excel yang wajib dimiliki, wajib dikuasai oleh teman-teman yang bekerja sebagai staf administrasi baik di kantor pemerintahan maupun di perusahaan swasta, dan wajib juga dimiliki oleh teman-teman yang saat ini sedang mencari atau melamar pekerjaan dengan jabatan staf administrasi. Nah, teman-teman, ada beberapa rumus yang akan kita pelajari malam hari ini di lembar kerja Excel. Misalnya merubah huruf besar menjadi huruf kecil, kemudian merubah huruf di setiap awal kata menjadi huruf besar, merubah huruf kecil semua menjadi huruf besar semua, kemudian membuat penomoran, melakukan penjumlahan, mencari nilai rata-rata, mencari nilai minimal, mencari nilai maksimal, kemudian mencari kriteria, jumlah kriteria laki dan perempuan, kemudian mencari kriteria lulus tidaknya, kemudian memanggil data seperti ini. Misalnya kalau misalnya kita ketik angka 1 di sini, maka akan otomatis berubah data di sini dari nomor peserta, nama siswa, jenis kelamin, nilai pelajaran ini, pelajaran itu, kemudian jumlah nilainya, nilai rata-ratanya, keterangan lulus apa tidaknya akan berubah secara otomatis. Atau misalnya kemudian saya ketik nomor 6 di sini, maka semua akan berubah. Kalau tadi ini misalnya ini nomor 6 namanya Herunisa, nomor pesertanya 014 strip 5. Kalau saya ketik dia tidak lulus, keterangan tidak lulus, kalau nilai rata-rata 77. Kalau saya ketik nomor 14 misalnya, akan berubah ke namanya Suratman dengan nomor peserta sekian, dengan nilai rata 7,8 dan keterangan tidak lulus. Nah, teman-teman, bagaimana cara membuat ini semuanya? Maka akan kita pelajari satu persatu di kesempatan kali ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe agar mendapatkan updatean video-video tutorial Excel terbaru dari kami. Kemudian kalau ini bermanfaat silahkan like, kalau ada masalah, kalau ada kendala, kalau ada ingin ditanyakan silahkan komen, dan jika ini sangat bermanfaat dan ingin lebih banyak lagi teman-teman yang tahu tentang rumus-rumus Excel, silahkan di-share ke media sosial kalian semuanya. Oke. Lanjut, kita akan pelajari beberapa rumus yang ada di Excel. Nah, beberapa pengetahuan yang dasar yang harus diketahui oleh teman-teman yang menjadi staf administrasi perkantoran atau perusahaan adalah pertama sekali adalah bagaimana cara membuat tabel di lembar kerja Excel. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat tabel di Excel, dari yang paling standar sampai yang sangat sulit, dari yang tidak menggunakan rumus sampai yang menggunakan rumus. Namun pada kali ini saya akan membuat tabel. Kita akan mempelajari bagaimana cara membuat tabel tanpa menggunakan rumus, tabel yang sangat sederhana sekali, yang gampang dilakukan. Caranya adalah kita blok dulu berapa banyak sel yang akan kita buat untuk menjadikan tabel sesuai dengan kebutuhannya, berapa kolom dan berapa barisnya kita blok dulu. Kemudian kita klik kanan, kita klik format cell. Nah, setelah kita klik format cell, ini format cell, akan ada kotak dialog seperti ini. Otomatis akan keluar kotak dialog seperti ini, dan akan ada pilihan garis yang bisa digunakan untuk membuat tabel di Excel. Ada titik-titik, ada garis putus-putus, ada garis tebal banget, ada garis dua, ada garis biasa. Nah, saya contohkan, kita membuat garis biasa saja. Setelah kita mengklik garis yang kita butuhkan, maka langkah selanjutnya adalah mengklik outline, kemudian kita
kita klik inside. Nah, jika teman-teman ingin membuat garis tabel ini menjadi berwarna, tinggal kita pilih warnanya di color ini, di tab color. Kita klik di sini, kemudian kita cari misalnya warna merah. Kemudian ini akan otomatis berubah jadi warna merah. Kemudian kita klik lagi outline-nya dan kita klik inside-nya, kemudian kita oke. Maka ini akan menjadi warna merah. Nah, setelah itu kalau misalnya mau dirubah menjadi warna lain, ya kita tinggal klik di sini, cari warna biru misalnya, klik outline, klik inside, kemudian oke, warna biru ya. Nah, kolom-kolom ini tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di kantor atau di perusahaan, sesuai dengan besar kebutuhan ruang yang dibutuhkan. Misalnya di sini ada tulisan no, ya nggak mungkin nomor misalnya, nggak mungkin membutuhkan ruang kolom sebesar ini, pasti ya mungkin hanya sebesar ini. Demikian teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara merubah huruf besar ini menjadi huruf kecil semua seperti yang ada di tabel di kolom yang berwarna biru ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan rumus lower. Kita langsung saja praktekkan. Sama dengan lower, ketik lower, kemudian di sini ada dalam kurung, ini kurungnya sudah dibuka, kemudian dalam kurung ini ada tulisan teks. Maksudnya teks mana yang mau kita rubah menjadi huruf kecil gitu. Nah, kita contohkan dengan teks yang sudah ada di sini. Kita klik di sini, kemudian tutup kurung, langsung enter. Oke, paham teman-teman ya. Nah, selanjutnya rumus yang selanjutnya yang harus dan wajib dimiliki oleh teman-teman, yang harus dikuasai oleh teman-teman adalah rumus ini. Merubah huruf di setiap awal kata menjadi huruf besar atau kapital. Seperti yang ada di kolom warna biru ini. Dengan menggunakan rumus proper. Sama dengan, kita langsung saja ke rumusnya, sama dengan proper. Nah, sudah dibuka kurungnya. Di dalam kurung ini, dalam kurung proper, di dalam kurung ada tulisan teks. Nah, maksudnya kita akan melihat teks mana yang mau kita rubah dari huruf biasa menjadi huruf besar di awal katanya. Ya, kita contohkan yang ini ya. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Maka akan berubah huruf di setiap awal kata menjadi huruf besar. Ini awal katanya huruf besar semua. Oke, lanjut teman-teman, adalah bagaimana caranya merubah huruf kecil. Bagaimana caranya merubah huruf kecil ini menjadi huruf besar atau kapital semua. Caranya gampang, dengan menggunakan rumus upper. Di kotak biru ini kita ketik sama dengan upper. Nah, ini sudah terlihat rumusnya. Kemudian kita akan mencari teks mana yang mau kita rubah. Ya, kita contohkan dengan di sini dan kita tutup kurung dan enter. Huruf kecil ini sudah berubah menjadi huruf besar semuanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penomoran. Misalnya ini, saya sudah punya data seperti ini. Ini sebenarnya datanya asal-asalan saja ya, bukan data yang valid gitu. Hanya sebagai contoh saja untuk kita belajar hari ini. Nah, di sini ada kolom nomor urut. Kolom nomor urut. Harusnya di sini ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya dengan cara ini pun bisa kita lakukan dengan cara mengetik satu persatu ya. Namun jika kolom nomor urut ini sebanyak misalnya 100 gitu ya, maka akan sangat lama sekali kita membuatnya. Nah, saya punya cara yang sangat cepat. Misalnya kita ketikkan 1 di sini, kemudian 2 di sini. Ini kita tinggal tarik ke bawah, otomatis sudah jadi nomornya. Atau ada cara lain, misalnya kita hapus di sini, kita klik
ketik 1 di sini, kemudian di sel yang kedua di nomor 2 kita ketik sama dengan, kemudian kita pencet tombol panah yang ke atas, kemudian kita tambahkan 1, enter, jadi 2. Nah, kalau yang tadi yang cara yang kedua, kita memblok dulu angka 1 dan angka sampai 2 ini untuk kita tarik ke bawah supaya menjadi angka yang sempurna. Namun yang kedua, cara yang kedua ini kita hanya tinggal menempatkan kursor di angka 2, kemudian saya tarik ke bawah dan akan menjadi nomor yang sempurna. Tinggal teman-teman mau menggunakan cara yang mana, terserah, cari efektifnya saja. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencari penjumlahan, kita akan mencari jumlah nilai dari semua kolom tabel yang ada di tabel ini, menjumlahkan semua nilai yang ada dalam tabel ini dengan menggunakan rumus sum sama dengan sum, rumus sum. Kemudian setelah kita klik 2 kali sum ini akan langsung terbuka buka kurungnya, kemudian kita disuruh mencari sel mana saja atau nomor mana saja yang mau kita jumlahkan. Nah, dalam kasus ini saya contohnya yang di sini, kita tarik ke bawah langsung, kemudian kita tutup kurung, langsung enter. Akan terdapat jumlah dari ini adalah 1000 sekian, kemudian kita tarik ke sini untuk mencari jumlah kolom-kolom yang ada di sebelahnya. Oke, udah jadi. Kemudian setelah kita mencari nilai penjumlahan, maka kita akan mencari lagi rumus yang selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata. Kalau yang tadi ini adalah rumus penjumlahan. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata dengan menggunakan rumus average. Nah, biasanya kebanyakan kita akan kalau kita mencari nilai rata-rata, kita akan mencari penjumlahan ini dulu, kita mencari jumlah ini dulu, kemudian nilai rata-rata biasanya rumus manual itu adalah sama dengan jumlah ini dibagi berapa banyak kolomnya. Misalnya ini kan kalau ini dari 1 sampai 4 berarti 14 sama dengan 979,01. Ini cara manual yang kayaknya lumayan lama gitu, karena kita harus menjumlahkan ini dulu, menjumlahkan angka ini dulu, kemudian kita harus menghitung lagi berapa banyak angka-angka ini, 1, 2 dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan rumus average sama dengan average, gampang. Berdua sama dengan average. Sama dengan average ini. Kemudian kita blok sel yang ada di sini, tutup kurung, enter. Maka akan ketemu nilai rata-ratanya adalah 79,01 dan kita tarik sana untuk nilai rata-rata kolom yang selanjutnya. Nah, selanjutnya rumus yang harus betul-betul dimiliki, yang harus dikuasai oleh teman-teman adalah mencari nilai minimal, nilai paling kecil dari nilai yang ada dalam semua kolom ini. Nah, caranya dengan menggunakan rumus minimal atau minimize atau minimum, sama dengan min. Kemudian kita disuruh cari nomor mana saja di antara nomor mana saja yang mau kita carikan nilai terkecilnya. Nah, kita blok dari sini, kemudian kita kurung tutup, enter. Maka nilai terkecil dari semua angka yang ada di sini adalah 76,84. Lalu kita buktikan apakah masih ada nilai terkecil di bawah 76,84. Kita cek satu-satu. Ini 78, 80, 78, ini 76,84 sama dengan ini. Nah, setelah ini tidak ada lagi yang nilainya di bawah 76. Ini 78 semua, 77. Nah, artinya benar ini. Kemudian kita tarik ke sana untuk mengcopy rumusnya dan mendapatkan nilai terendah dari nilai-nilai yang ada dalam tabel selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari nilai maksimal. Nilai tertinggi dari nilai-nilai yang ada dalam tabel ini.
dengan menggunakan rumus maksimal, sama dengan max, kemudian kurung buka, kemudian kita blok nilai dari sini, kemudian tutup kurung dan enter. Maka nilai tertinggi dari semua nilai yang ada di sini adalah 83,16. Nah, kita buktikan lagi apakah ada nilai tertinggi selain 83,16. Kita cek, karena yang 83 ini 83,16 ini adalah nilai tertinggi yang ada di sini. Nah, apakah ada nilai di atas 83? Ternyata tidak ada. Nah, untuk mencari nilai tertinggi dari kolom yang ada di sini semuanya, kita tinggal tarik ke sana dan mendapatkan hasilnya. Baik, lanjut lagi teman-teman semuanya. Nah, rumus selanjutnya adalah rumus mencari jumlah kriteria laki atau perempuan yang ada di sini. Ini hanya contoh saja ya, hanya contoh saja laki atau perempuan, bisa mencari kriteria yang lain. Tapi dalam kasus ini saya mencontohkan berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan siswa yang ada dalam tabel ini. Nah, dengan menggunakan rumus count if. Caranya adalah sama dengan count if. Kemudian kita blok range yang merupakan kriteria laki dan perempuan. Nah, yang terdapat kriteria laki dan perempuan adalah range yang ini, range EJ, kemudian kita blok semuanya. Lalu kita koma, kemudian kriterianya apa? Nah, kalau yang kolom ini adalah kriteria yang kita cari adalah laki-laki, maka kriteria laki-laki yang ada di kolom ini adalah L. Kita pakai petik 2 pembuka, kemudian ketik L, koma 2 penutup, kemudian langsung tutup kurung dan enter. Nah, maka akan kelihatan jumlah laki-laki, siswa laki-laki yang ada di sini adalah cuman sebanyak 4 orang. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, artinya kalau 14 orang jumlah siswanya dan kalau jumlah siswa laki-lakinya cuma 4, berarti otomatis jumlah siswa perempuannya adalah 10. Nah, apakah kita harus mengisinya dengan manual seperti ini? Oke, tidak, kita harus menggunakan rumus lagi. Siapa tahu nanti di data ini akan ada perubahan. Rumusnya sama dengan count if, kemudian kurung buka, kemudian kita blok range-nya, kemudian koma. Nah, kriterianya karena kita mencari jumlah perempuan, maka kriteria yang ada dalam kolom itu adalah P perempuan, tutup kurung dan enter. Nah, maka akan ketemu jumlah perempuan adalah 4 orang. Untuk membuktikan ya kita tinggal jumlahkan, 14 tambah 10 adalah 14, sama dengan ini 14 dan ini sama dengan 14. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan rumus logika, rumus if ya, yaitu dengan mencari kriteria keterangan lulus atau tidak lulusnya siswa yang ada dalam tabel ini dengan menggunakan nilai rata-rata yang ada di sini, nilai rata-rata ini. Baik teman-teman, kita langsung saja menggunakan rumusnya untuk mencari keterangan lulus atau tidak lulusnya siswa yang ada dalam tabel ini sesuai dengan nilai rata-rata yang ada di sini, dan kita menggunakan standar minimal dan maksimal kelulusan. Jadi rumusnya seperti ini. Sama dengan jika logikal test, jika nilai rata-rata kurang dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Dan jika di atas 70,
dinyatakan lulus. Enter. Nah, keterangan lulus kemudian tinggal kita copy rumusnya ke bawah. Nah, jadi jika nilainya kurang dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Jika di atas 70, maka dinyatakan lulus. Nah, ternyata ini lulus semua. Lalu misalnya kalau kita menggunakan standar nilai 80, misalnya jika nilai kelulusannya dia di bawah 80 adalah tidak lulus, kemudian di atas 80-nya lulus, maka kita rubah di sini di rumusnya. Ini kita pakai standar nilai janganlah 70 tapi menggunakan 80. Maka akan ada banyak yang tidak lulus. Nah, karena nilai minimumnya adalah 80. Jadi nilai di bawah 80 dinyatakan tidak lulus dan nilai di atas 80 dinyatakan lulus. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang bekerja sebagai operator juga di beberapa sekolah yang menjadi tenaga adminnya harus mengerti tentang rumus-rumus yang seperti ini. Baik teman-teman, selanjutnya bagaimana caranya kita memanggil data yang ada dalam tabel ini. Data yang ada dalam tabel ini dari nomor urut, dari nomor peserta sampai ke keterangan lulus tidak lulusnya untuk ditampilkan ke sini. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya untuk memanggil data. Nah, tujuan kita membuat kolom seperti ini untuk memudahkan kita mencari data siswa yang ada di tabel ini. Nah, karena kalau misalnya kita mencari data namanya misalnya Sandi Aulia, kita akan merasa kesulitan untuk melihat misalnya nilai ijazah, nilai pelajaran PAI-nya berapa, PKN-nya berapa, bahasa Indonesia berapa, kita akan kesulitan sampai keterangan lulus tidaknya. Maka kita akan membuat tabel kolom seperti ini untuk memudahkan pencarian data hanya dengan kita mengetik angka di sini. Hanya kita mengetik angka di sini 1 sampai angka 14. Nah, dengan mengetik angka 1 sampai angka 14 ini, maka otomatis data yang ada di tabel ini akan dipanggil ke kolom ini dan akan memudahkan kita mengecek dan mencatat data-data siswa yang ada di tabel tersebut. Caranya bagaimana? Kita nolkan dulu ini, kita delete dulu yang ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Rumusnya sama dengan VLOOKUP ini jika kita mengetikkan angka di tabel ini maka akan menampilkan data-data yang ada di sini. Nah, setelah kita blok tabel array-nya, nomor peserta ini berada di kolom keberapa di tabel ini. Nah, kalau nomor peserta berarti dia di sini berada di tabel kedua. Maka di sini kita untuk call indeksnya kita menuliskan angka 2 sesuai dengan kolom yang ada di tabel tersebut, kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian ini kita kunci rumusnya, lalu kita copy.
setelah kita copy, ini akan terisi hanya nomor peserta saja karena call numbernya masih menggunakan angka 2. Nah, kalau nama siswa berada di kolom 3. Jadi nama siswa ini kita angka 2 di sini kita ganti dengan angka 3. Jadi dia akan berubah menjadi Abdul Afan. Kemudian kalau kolom jenis kelamin berada di kolom 10. Ini diganti dengan 10. Terus PAI di kolom 11, PKN kolom 16, PAI di kolom 11, PKN-nya 16, kemudian apalagi bahasa Indonesia matematika 2328, bahasa Indonesia 23, matematika 28, kemudian IPA, IPS 35, 40, 47, 35, 40, 47. Terus apa lagi? Penjaskes Mulok, Penjaskes 54, Muloknya 61. Kemudian jumlah itu 62, 63, 64, jumlahnya 62. Kemudian rata-ratanya 63, dan keterangan lulus itu kolom ke-64. Nah, jadi jika di kolom ini kita isikan nomor 2 misalnya, otomatis isi di sini akan berubah menjadi Erin Susanti. Nah, kita pakai rata kiri, kemudian ini kita pakai warna merah juga, ini warna biru ini warna hijau, biar sama. Kemudian kalau kita ini ketikkan angka 4 misalnya, maka akan mengarah ke namanya Fauzan. Kita lihat di sini Fauzan nomor 4 adalah si Fauzan dengan nilai 74 dan sebagainya. Keterangannya apa? Keterangannya tidak lulus. Maka keterangan di sini juga tidak lulus. Nah, demikian teman-teman video kita kali ini. Kita sudah banyak belajar membuat rumus di hari ini, jadi semoga video ini bermanfaat. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share supaya teman-teman bisa mendapatkan updatean video-video terbaru terkait dengan tutorial Microsoft Office Excel. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan, di video yang akan datang kita akan belajar lagi dengan rumus-rumus yang lain yang tentunya akan mempermudah pekerjaan kita dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Terima kasih semuanya. Selamat malam, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.